Desain bagus, kamera mantap, dibanderol dengan harga yang cukup murah, dan dari brand yang ternama, mungkin kata tersebut cocok buat smartphone ini. Inilah review dari Huawei P8 Lite. Pertama-tama kita bahas soal desainnya. Desain dari HP ini cukup bagus. Bagian belakangnya terlihat mewah walau bahan yang digunakan adalah plastik. Ada guratan di back covernya dan itu terlihat cukup bagus dan elegan walau pas saat dipegang terasa plastiknya. Ditambah bagian bengkernya terlihat mengkilat seperti logam. Namun bahannya terbuat dari plastik. Dan HP ini memiliki dimensi 70,6 mm dengan ketebalan 7,7 mm. Sehingga HP ini terasa sangat tipis dan ringan saat digenggaman. Untuk penempatan tombolnya, bagian samping kanan ada tombol mengatur volume, tombol power, dan dua slot kartu SIM dan micro SD. Untuk bagian atasnya ada 3,5 mm headset jack dan mikrofon. Untuk bagian bawah ada dua lubang speaker dan tengahnya ada port USB. Untuk bagian belakangnya ada kamera 13 megapiksel, dual tone flash, dan tengahnya ada logo Huawei. Dan untuk bagian depan atas ada proximity sensor, ear trace, kamera depan, dan di bawahnya ada logo Huawei. Untuk tombol navigasi berada di dalam layar smartphone. Huawei P8 Lite berjalan pada sistem operasi Lollipop 5.1 dengan UI bawaan Huawei yaitu EMUI versi 3.1, sehingga kinerja dan performa dari HP ini cukup gesit dan efek transisinya berjalan sangat baik dan mulus karena dipadukan OS Lollipop yang telah sempurna. Namun di sini ada bug. HP ini tidak bisa memainkan game Lollipop setelah kita tap berkali-kali. Mungkin hal itu akan diatasi dengan adanya update software dari Huawei. EMUI milik Huawei memiliki banyak fitur dan kustomisasi yang sangat menarik. Salah satunya kita dapat mengubah efek transisi layar, mengganti wallpaper, menambah widget, dan lain-lain. Dan untuk efek transisi layar yang disediakan cukup banyak dan cukup menarik. Dan juga efek transisinya berjalan sangat smooth dengan tanpa hambatan. Dan itu terbilang bagus. Dan juga ada widget yang menampilkan informasi yang setiap harinya selalu update berita dan itu menurut saya cukup bagus dan keren. Dan EMUI juga menyediakan aplikasi tema yang bisa kita pilih dan download. Dan untuk pilihan temanya cukup banyak dan cukup menarik. Ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Dan untuk penyimpanan internal yang bisa kita gunakan sekitaran 9GB sampai 10GB saat pertama kali digunakan. Selain itu, EMUI juga menyediakan beberapa gestur seperti double tap to wake, menulis huruf di layar ketika HP dalam keadaan mati yang akan mengakses ke aplikasi tertentu,
Dan juga ada fitur yang menurut saya sangat keren. Jadi ketika kita ingin merapikan aplikasi yang tidak tersusun rapi, kita hanya cukup menggoyangkan HP dan aplikasi pun dapat tersusun rapi. Dan menurut saya itu sangat keren. Tidak seperti MIUI pada Xiaomi, MIUI milik Huawei sangat irit RAM. Free RAM selalu di kisaran 900 MB sampai 1 GB. RAM yang dimiliki Huawei P8 Lite sebesar 2 GB. Dan untuk multitasking terbilang bagus, karena ketika kita berpindah-pindah aplikasi ke aplikasi lain terasa semut dan tidak lag. Karena free RAM-nya selalu lega. Bahkan berpindah satu game ke game lain pun dapat dilakukan dengan smooth dan tanpa hambatan. Huawei P8 Lite memiliki bentang layar 5 inch IPS dengan resolusi SD 720p dengan kerapatan layar 293 ppi, sehingga memandang layar HP ini masih enak dan juga masih nyaman saat dipakai untuk browsing, membaca artikel, ataupun bersosial media. Untuk spesifikasinya dapat disimak sendiri. Huawei P8 Lite membawa prosesor buatan Huawei sendiri yaitu High Silicon Clean 620 octa-core dengan clock speed 1,2 GHz. Dan untuk gamingnya masih oke. Game-game berat dapat dijalankan dengan baik walau terkadang ada frame skip dan bahkan terkadang ada frame drop yang mengakibatkan HP harus restart sendiri. Tapi itu jarang dan dapat saya simpulkan HP ini kurang cocok untuk gaming. Tapi untuk game yang tidak terlalu berat, HP ini dapat menjalankannya dengan smooth dan tanpa hambatan. Tapi sayangnya untuk game yang memerlukan grafis tinggi, gamenya berjalan terasa patah-patah dan bodi smartphone-nya terasa cukup panas. Dan sisanya bisa kalian lihat sendiri dan nilai. Untuk baterainya, HP ini dapat menembus screen on time hampir 5 jam dengan pemakaian berat. Namun ada kendala lain, yaitu bagian penempatan speakernya. Saat posisi smartphone sedang landscape, speakernya selalu tertutup oleh tangan seperti ini. Huawei P8 Lite membawa kamera belakang 13 MP dengan f-factor 2.0 dan juga dual tone flash. Untuk user interface kameranya cukup simpel dan lumayan banyak fiturnya. Di antaranya ada fitur HDR, panorama, dan lain-lain. Dan juga terdapat fitur foto terbaik. Jadi fungsinya seperti burshot, tapi di sini kita akan memilih foto mana yang akan kita save. Dan juga terdapat fitur yang keren yaitu fitur All Focus. Jadi fungsinya kita dapat menentukan fokus yang kita inginkan setelah menyempret foto. Fitur ini sama seperti fitur di kamera Samsung Galaxy S5 dan untuk hasil kameranya bisa kalian lihat sendiri dan kalian nilai. Dan untuk kamera depannya yang beresolusi 5 MP cukup bagus. Di kamera depannya juga terdapat fitur beauty mode dan hasilnya cukup oke. Jika kita ingin membuka kamera dengan cepat, tinggal menekan tombol volume bawah 2 kali dalam HP keadaan mati dan kita akan langsung dibawa ke kamera. Dan untuk bagian video, HP ini dapat merekam dengan resolusi Full HD dan juga terdapat fitur time lapse dan untuk hasilnya bisa dinilai sendiri.
Dan untuk kualitas speakernya lumayan oke. Lubang speaker HP ini terlihat seperti dua speaker, namun yang berfungsi hanya satu lubang saja. Dan untuk hasil keluaran suaranya dapat kalian nilai sendiri. Huawei P8 Lite menyediakan 2 slot SIM card dan 1 slot SD card. Namun sistemnya hybrid. Jadi kita harus memilih dual SIM tanpa SD card atau single SIM dengan SD card. Kesimpulannya, smartphone ini cocok jika Anda ingin memiliki HP dengan desain bagus, kamera mantap, dan dari brand yang ternama. Namun terlepas dari semua itu, smartphone ini memiliki kekurangan. Salah satunya HP yang dibanderol 2,5 jutaan ini tidak support OTG. Dan ini menurut saya cukup disayangkan mengingat harganya. Dan juga tidak adanya sensor gyroscope untuk bermain virtual reality. Dan itu juga cukup disayangkan. Tapi smartphone ini memiliki kelebihan seperti fitur gestur yang lengkap, kamera juara, desain bagus, dan yang paling penting dibuat oleh brand yang ternama seperti Huawei. Sekian review dari saya dan sampai jumpa.